Perkenalkan, saya Muhammad Tafsirun An'am. Saya dari kelas PSPMC 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan tentang materi media interaktif. Nah, adapun submateri dari media interaktif tersebut yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, multimedia, ketiga, multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat, fase perkembangan media, yang kelima, teori tentang multimedia interaktif, yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia, dan yang terakhir adalah keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Multimedia interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar, animasi, video, audio, dan video game. Selanjutnya, mengenai definisi, media interaktif adalah metode komunikasi di mana output media berasal dari masukan yang dibuat oleh pengguna. Media masih memiliki tujuan yang sama, tapi masukan pengguna menambahkan interaksi dan membawa fitur-fitur menarik untuk sistem sebagai kenikmatan yang lebih baik. Yang kedua yaitu multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan tautan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering juga digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran baik dalam kelas maupun secara mandiri ataupun otodidak. Nah, multimedia itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama teks, kemudian audio, still image ataupun gambar statis, kemudian animasi yaitu gambar yang mampu bergerak, kemudian yang terakhir yaitu video. Kemudian ada multimedia pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif dapat dijadikan sebagai alat untuk menyalurkan pesan, materi-materi pembelajaran agar lebih menarik, sehingga lebih disukai oleh peserta didik dan tidak membosankan. Dengan adanya penerapan pembelajaran multimedia interaktif ini, bisa mengubah mindset para peserta didik yang mengira bahwa dalam pembelajaran itu hanya itu saja dan setiap materi akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, fase perkembangan media. Pada saat ini, komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat lainnya. Pada saat ini, informasi tidak cukup hanya melalui teks dan grafik saja. Sekarang, informasi mencakup kelengkapan teks, grafik, animasi, gambar, dan audio video. Audio video, gambar, teks, grafik, serta animasi telah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Misalnya untuk bidang pendidikan, digunakan sebagai alat tutorial yang canggih. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios, informasi, dan pelatihan sistem e-learning. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, yaitu gambar diam, teks, gambar gerak, video, dan gambar gerak rekaan atau animasi, dan konsumsi indera pendengaran atau suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik, yaitu gerak, dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi tempat duduk penonton. Kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan sense realistis. Pada masa sekarang ini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan komputer. Setiap waktu, orang dapat melihat perkembangan teknologi dari hari ke hari, dan teknologi tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu manusia untuk menyelesaikan beberapa aktivitas. Hampir semua kalangan dapat menggunakan komputer baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan komputer pada saat ini juga berguna sebagai alat multimedia. Pada tahun 1998, kita berada 4 tahun menuju ke 20 tahun pengembangan internet sebagai suatu alat komunikasi global dan berada di mana-mana. Microsoft telah merencanakan
telah mencanangkan ambisinya untuk melihat keberadaan internet di setiap rumah tangga. Sementara IP secara de facto telah tumbuh sebagai standar dalam perusahaan-perusahaan besar teknologi informatika. Lantas peran apa yang dimainkan oleh satelit komunikasi dalam bidang ini? Internet dan berbagai jasa yang berkaitan dengannya adalah perlengkapan yang mengubah secara mendasar struktur dan jasa satelit komunikasi. Terdapat 4 kunci pengembangan dalam internet yang mempengaruhi industri satelit komunikasi. Yang pertama, kebutuhan kapasitas besar untuk pendukung utama backbone, internet dan penghubung ISP. Kedua, permintaan akses kecepatan tinggi ke internet oleh pengguna-pengguna. Ketiga, pengembangan video on demand dalam lingkungan internet. Keempat, permintaan untuk akses secara universal dan ke seluruh dunia. Perkembangan multimedia dalam bidang pendidikan. Pada waktu komputer belum terlalu dikenal di Indonesia, guru dalam menyampaikan pelajaran dengan tulisan atau lisan. Sekarang, penyampaian bahan pengajaran lebih interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek, yaitu suara, video, animasi, teks, dan grafik. Bahkan pengajaran secara online yaitu e-learning yang di masa pandemi sekarang ini banyak kita gunakan ya, teman-teman. Yang kelima, ada teori tentang multimedia interaktif. Menurut Daryanto 2010, multimedia dibagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Pengertian dari multimedia linear adalah multimedia tanpa alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna. Linear dapat diartikan berjalan sekuensial atau berurutan. Contohnya adalah TV dan film. Pengertian multimedia interaktif merupakan multimedia yang memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna. Jadi tergantung pengguna untuk dapat memutuskan atau memilih proses berjalannya multimedia tersebut. Menurut Sutopo pada tahun 2012, multimedia terdiri dari dua macam, yaitu multimedia linear dan multimedia non-linear. Multimedia yang berjalan lurus atau berurutan disebut dengan multimedia linear. Contoh jenis multimedia linear adalah TV dan film. Akan tetapi, apabila multimedia dapat dikontrol oleh pengguna, maka dinamakan multimedia non-linear yang sering dikenal dengan multimedia interaktif. Contoh multimedia interaktif adalah presentasi pembelajaran di mana pengguna dapat memilih topik mana yang ingin dipelajari dan tidak harus menunggu seluruh peserta untuk ditayangkan. Menurut Munir, pada tahun 2015, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan serta mempunyai interaktivitas bagi penggunanya. Jadi, jika pengguna memiliki kebebasan dalam mengatur jalannya multimedia, multimedia itu dinamakan multimedia interaktif. Berdasarkan definisi beberapa ahli ini, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah multimedia yang memiliki alat pengontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna sehingga memiliki keleluasaan dalam mengatur jalannya multimedia. Multimedia interaktif dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan dan memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia dalam Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar pada tahun 2004, bahan ajar interaktif adalah kombinasi dari dua atau lebih media, yaitu teks, audio, grafik, gambar, dan video yang oleh pengguna dimanipulasi untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Sekarang ini sudah mulai banyak orang yang mengembangkan bahan ajar interaktif. Di samping menarik bahan ajar ini, juga memudahkan guru penggunaannya untuk mempelajari materi. Biasanya bahan ajar multimedia dirancang secara lengkap, mulai dari petunjuk, penggunaan, hingga penilaian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menyiapkan bahan ajar interaktif, diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Bahan ajar multimedia interaktif merupakan salah satu jenis bahan ajar jika dilihat dari teknologi yang digunakan. Bahan ajar ini antara lain ialah CIE, yaitu Computer Assisted Instruction,
Selanjutnya compact disc, yaitu ada aspek interface meliputi tampilan produk, penyajian teks, video, audio, animasi, kemudahan dipahami, dan fungsi sebagai media pembelajaran. Aspek navigasi meliputi yang pertama navigasi aids, yaitu alat bantu atau link. Yang kedua konsistensi navigasi, yang ketiga konsistensi tombol, yang keempat index, 5 previous, 6 next, 7 exit, dan ke-8 user control. Aspek daya tahan meliputi yaitu kemudahan mengakses, yang kedua daya tahan untuk aktivitas formal, ketiga daya tahan untuk aktivitas mandiri, dan daya tahan dipakai pada komputer lain. Indikator untuk aspek material meliputi yaitu kesesuaian materi dengan kompetensi, yang kedua ketepatan urutan penyajian materi, yang ketiga bermaknaan materi, keempat kemuktahiran materi, kelima kemuktahiran software aplikasi, selanjutnya kemudahan untuk dipahami, yang ketujuh keterbacaan teks, yang kedelapan kejelasan aspek gambar atau video, yang kesembilan kejelasan aspek suara atau audio, yang ke-10 kejelasan uraian materi, yang ke-11 efektivitas contoh dalam menguasai kompetensi, yang ke-12 kedalaman materi, ke-13 referensi soal terhadap indikator kompetensi, yang ke-18 pemberian referensi. Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dilihat dari aspek pembelajaran, meliputi yang pertama kejelasan rumusan kompetensi dasar, yang kedua kejelasan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga referensi antara KD, kompetensi dasar, indikator, materi, dan evaluasi, yang keempat kejelasan petunjuk belajar, kelima pemberian motivasi, keenam sistematika penyajian materi, yang ketujuh kemenarikan sajian materi, yang kedelapan kejelasan uraian materi, kesembilan pemberian contoh, ke-10 pemberian latihan untuk menguasai konsep, dan yang terakhir yaitu ke-11 pemberian kesempatan berlatih secara mandiri. Nah, kita masuk kepada subbab yang terakhir, yaitu keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Menurut Daryanto, tahun 2013 mengemukakan bahwa keunggulan multimedia pembelajaran itu yang pertama ada memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak nampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung secepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Sedangkan menurut UNIR, pada tahun 2013, kelebihan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam suatu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang terakhir yaitu melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, maka multimedia interaktif mempunyai banyak kelebihan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran. Adapun manfaat kegunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran yaitu yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik karena tampilannya berupa teks, grafis, gambar, foto, audio, video, maupun animasi. Yang kedua, efisien waktu yang digunakan, dan yang terakhir meningkatkan aktivitas siswa. Yang keempat, bersifat interaktif, terdapat interaksi antara media dan penggunaan yaitu atau user. Manfaat kegunaan multimedia interaktif menurut Aryani dan Haryono pada tahun 2010 adalah proses pembelajaran jelas lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar atau ceramah dapat dikurangi,
Kualitas belajar peserta didik dapat lebih termotivasi dan terdongkrak, dan belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sangat fleksibel. Seperti sikap dan perhatian belajar siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan. Menurut Susipta, pada tahun 2010, secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih efektif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Menurut Susilana dan kawan-kawan pada tahun 2007, menerangkan manfaat multimedia yaitu apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan dan digunakan secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat besar bagi para guru dan siswa. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menonton. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang saya sudah sampaikan itu dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman sekalian sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.